Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar bunda semuanya? Semoga sehat, lancar rezeki dan lancar ibadahnya ya, amin. Nah, di video kali ini share perjalanan 9 hari setengah pulau Sumatera bagian bawah. Kita start dari Pekanbaru menuju Padang. Kita lintas barat dulu ya, nanti pulangnya baru lintas timur. Bagaimana keseruannya perjalanan kali ini? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Dan kita mulai perjalanan dari Pekanbaru ke Padang. Jadi kita berangkatnya tuh mulai habis Isya malam ya. Kita berangkatnya biar dingin aja gitu. Tapi minusnya kita nggak bisa lihat-lihat pemandangan ya kalau berangkat malam. Cuman dapat dingin aja, nggak panas, nggak macet. Oke, kita masuk pintu tol Bangkinang Pekanbaru ya. Salah, Pekanbaru Bangkinang. Kebalik. Jadi di sini kita masuk dulu, nggak antri ya. Kalau di sini mungkin daerah lain antri kali ya masuk ke tol. Ya nggak tahu juga ding. Oke, jangan lupa cek saldo, kalau kurang langsung top up di jalan biar nanti pas keluar kita nggak bikin marah orang nanti sibuk titit. Karena pernah waktu itu ya ada yang marah-marah ya karena antri lama gegara saldo kurang, tapi tetap antri di sebelah yang saldonya cukup gitu. Marah lah orang ya kan. Nah, kali ini kita berangkat cuma bertiga, saya dan Pak suami sama Deara. Bang Alpran sama Kak Dela nggak ikut karena pikirnya udah besar kali ya, udah malas ikut-ikut orang tua jalan-jalan gini. Ya udah deh Deara aja yang ikut. Makanya campervan kita kali ini langsung ready tempat tidurnya, nggak duduk ya. Jadi itu udah dibikin permanen lah sementara untuk dalam perjalanan. Biar nanti kalau ngantuk kita tinggal pindah ke belakang dan tidur. Nah, jadi ini udah kecapean ya. Jadi sekitar jam 2 ini udah nggak sanggup lagi nyetir, Pak suami yang ngantuk. Ya udah kita istirahat di SPBU numpang tidur. Sekalian sholat subuh. Nah, habis sholat subuh kita mau keluar terkepung sama mobil truk-truk yang antri BBM ya, yaitu solar apa ya? Iya, solar kayaknya. Alhamdulillah akhirnya bisa keluar juga dan kita lanjutkan perjalanan. Jadi ini tuh kita targetnya sampai ke Padang dulu ya, dan kita cari penginapan untuk benar-benar istirahat sambil kulineran ataupun wisata religi gitulah pokoknya ya. Jadi kita mau mandi, mau tidur yang sempurna, yaitu nginap di hotel. Sebenarnya arah tujuan pertama saya itu adalah ke Alahan Panjang, dan peralatan yang dibawa gitu ya kayak perlengkapan camping. Taunya Pak suami di jalan berubah pikiran, ngapain sih camping-camping lagi di Alahan Panjang. Mending kita selesaikan tur keliling Sumatera setengahnya lagi. Kan waktu itu udah pernah keliling setengahnya yang ke atas gitu ya sampai ke Aceh. Nah, kali ini kita mau selesain bagian bawah Sumateranya. Oke deh, dalam hati ya udah ikut aja ya kan. Kapan lagi waktunya bisa jalan-jalan. Karena nyocokin sama libur anak-anak sekolah, terus kerjaan juga. Alhamdulillah sambil nunggu waktu kita mampir ke Masjid Raya Sumbar ya. Ini masjidnya besar banget. Ini kali kedua kami mampir ke sini. Tak lupa sholat dulu sebentar ya, biar dingin matanya, biar adem hatinya kayak gitu ya. Sambil santai-santai sini karena ada target juga mau makan bakso teras kelapa gitu. Jadi nunggu jam bukanya jam 10, saya sempetin ngedit video untuk endosan juga ya. Masya Allah, tabarakallah, ini tuh masjid rayanya besar banget. Teman-teman udah sampai ke sini belum? Nah, ini tuh ikonnya Sumbar juga lah ya. Masjid rayanya besar, bentuknya megah kayak rumah gadang gitu kubahnya. Masya Allah.
Oke, lanjut kita jalan mencari teras kelapa karena jam 10 udah buka gitu. Kita mau lihat ya, penasaran juga karena biasanya cuma lihat di TikTok, Instagram, lihat baksonya gede, banyak pilihan. Terus ada es krim kelapanya juga, kita coba cek. Nah, ini dia, kita udah sampai ke teras kelapanya. Tuh beneran banyak kelapa juga ya. Terus kelapanya tuh dibentuk cantik putih, dikupas gitu. Pokoknya menarik lah, bisa dijual lebih mahal daripada yang biasa kan 12, 15. Mungkin itu bisa dijual 25 gitu. Oke, kita ambil ruangan yang ber AC, dan di sini ada tambahan biaya ya 10% biar adem aja, karena kalau makan bakso panas-panas pedas gitu kan panas badan jadinya kan berkeringat. Kita ambil ke sini padahal belum mandi ya kan. Belum mandi udah sampai ke sini makan bakso pula. Dan ini dia pesanan kita, yang bakso lapanya itu gede banget, bisa dimakan 2 sampai 3 orang dan bisa request tambahan mie-nya. Dan saya juga order ini nasi goreng siput, tapi sayangnya untuk siputnya itu keras-keras gitu. Dan tiba saatnya spill bill. Teman-teman lihat sendiri ya berapa harganya. Oke, lanjut kita perjalanan menuju daerah Bungus ya. Kita mau nginapnya di sana aja karena penginapannya di tepi pantai. Biar nanti Pak suami sama Dek Ara bisa puas mandi siang, sore, sama pagi besok. Jadi benar-benar istirahat dulu di sini, bisa sambil nyuci-nyuci ya, jemurnya di ruang AC gitu. Biasanya dari sore ke pagi udah kering. Tergantung dinginnya AC atau sospen di kamar mandi, itu berpengaruh juga untuk tingkat kekeringan pakaian yang kita cuci. Dan ini habis zuhur tadi kan tidur, kemudian habis asar Pak suami sama Dek Ara langsung berendam. Di sini pantainya tuh landai, jadi enak buat mandi. Dan ini keadaan lagi surut ya airnya. Kalau pasang dia bisa sampai ke batas itu. Jadi enak di sini istirahat, nginap sambil mandi-mandi. Rekomen ya buat teman-teman yang mau ke sini. Untuk penginapannya dimulai harga 345.000 gitu. Dan saya kasih tahu rahasianya ya, teman-teman bisa nego harga, tapi jangan kasih tahu yang lain ya. Saya cuman kasih tahu ke teman-teman aja. Kayak mana lah tuh ya, videonya dipublish tapi ngasih tahu rahasia. Dan suasana malam hari, duduk santai dulu di lobi. Besok pagi kita sarapannya di sini ya. Nah, jadi teman-teman di sini dapat sarapan paginya untuk 2 orang. Sarapan nasi goreng atau bihun goreng gitu, nggak banyak pilihan sih. Terus ada buah, teh, kopi gitu doang. Kalau mau tambah lagi dikenakan biaya tak salah sekitar 25.000 per porsinya nanti. Alhamdulillah udah pagi. Ini tuh sekitar jam setengah 7 gitu, sarapan belum tersedia. Jadi saya mikir gini ya, untuk menghemat biaya jajan-jajan selama di jalan, saya harus sarapan dengan tinggi protein. Dan saya tahu biasanya penginapan atau hotel itu nyediain proteinnya tuh sedikit. Jadi saya mau tambah dengan ceplok telur. Nah, ini telurnya dicuci dulu, dibilas 2 kali pakai air bersih. Kemudian saya ceplok dengan minyak goreng gitu ya. Jadi ini peralatan yang dibawa memang benar-benar kayak perlengkapan mau camping. Seharusnya saya bawa panci listrik biar masaknya itu di kamar aja, colokin gitu ya. Bisa masak telur atau masak sayur, masak nasi. Nah, ini harus ke mobil dulu, buka laci belakang, keluarin kompor, keluarin apanya, pokoknya gitulah, agak ribet. Karena itu tadilah perjalanannya mendadak merubah rute, yang tadinya mau camping jadi tur perjalanan ke sekian provinsi ya. Memang Pak suami ini nggak bilang-bilang dari awal. Oke, udah selesai goreng telurnya, kita langsung
ke lobi untuk apanya ya, ke restorannya gitu. Cuman menyediakan sarapan pagi aja. Kita mau sarapan di sini sambil bawa telur yang tadi sudah saya ceplok. Di sini disediakan juga telur ceplok, tapi kan jatah kita cuman bisa ambil satu masing-masing. 2 porsi ya. Jadi di sini ada nasi goreng, bihun goreng, buahnya biasanya pepaya gitu. Kalau untuk rasa ya lumayan lah ya. Nah, timun, tomat gitu. Oke, pertama kita mau makan seratnya dulu deh. Jadi makan kenyang-kenyang pagi, biar siang kita nggak kelaparan, nggak melala, mau beli jajan gorengan gitu, enggak ya. Biasanya kalau udah banyak makan protein di pagi hari, makannya nanti habis asar aja. Jadi 2 kali makan di dalam perjalanan. Oke, lanjut habis sarapan, udah beres-beresin perlengkapan, udah keluarin baju untuk dipakai. Saya pun mandi, Pak suami sama Dek Ara pun kembali berenang. Nah, ini udah selesai, kita udah check out dari penginapan dan lanjutkan perjalanan menuju Bengkulu. Kita udah sampai di Painan, masih daerah Sumbar ya. Dan kita ini bakalan melewati pinggir-pinggir pantai. Pokoknya mata akan dimanjakan dengan pemandangan pantai, niur yang melambai, ombak yang pokoknya enak banget kalau lewat lintas barat ini ya, untuk memanjakan mata. Oke lah di siang hari. Kalau malam hari lebih baik cari penginapan aja deh, nggak usah jalan lagi karena sepi di sini ya. Yang rame itu lintas timur. Baru kita banyak ketemu bus-bus besar dari Jakarta gitu ya. Kalau di sini tuh paling mobil pribadi, mobil tangki, mobil angkutan gitulah. Pokoknya agak sepi. Nah tuh lihatlah, pokoknya sepanjang jalan kita melintasi pinggir pantai. Jauh-jauh dikit balik lagi ke pantai, jauh-jauh lagi balik lagi ke pantai. Pokoknya senang lah lihatnya, hijau biru gitu ya, memanjakan mata sekali. Oke, sholat zuhur sudah, kita lanjut perjalanan. Kalau ada nampak jajanan yang aneh-aneh di jalan ya kita beli juga, bukan artinya kita nggak belanja-belanja gitu. Tapi perut tuh nggak lapar, nggak kepengen ngemil-ngemil karena udah kenyang makan protein di pagi hari tadi gitu ya. Jadi ceritanya ancang-ancang walaupun liburan tetap jaga-jaga juga pola makan karena badan udah gendut-gendut ini dua-duanya kecuali Dek Ara. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Provinsi Bengkulu. Nah ini tugu masuknya untuk ke Bengkulu ya. Jujur saya belum pernah sampai ke Bengkulu. Ke Sumbar juga paling jauh sampai ke Painan tadi gitu ya. Udah sore dan rencana mau nginap di Muko-Muko, tapi karena kata Pak suami masih kuat buat nyetir dan ini tuh masih sekitar jam 5 gitu ya. Ya udah kita lanjut aja jalan sambil nanti lihat situasi di jalan. Jadi malam ini kayaknya kita bakalan tidur di mobil. Jadi sehari di mobil, sehari di penginapan, sehari lagi di mobil, balik lagi ke penginapan, kayak gitu nanti rute perjalanan kita ya. Dan ini kita mampir dulu di pinggir pantai Punggur gitu ya. Dan ini tuh sengaja di tembok tinggi karena katanya abrasi ya, ombaknya besar sampai bisa ke jalan gitu, lama-lama bakalan habis jalan. Makanya di tembok tinggi biar ombaknya tuh nggak sampai ke jalan, karena di sini tuh benar-benar ombaknya besar, nggak ada yang berani mandi-mandi ya. Siapa yang berani juga ya kan, bisa hanyut nanti. Saya nggak bisa naik karena nggak ketemu tangga, lagi malas. Ini kita melewati pinggir pantai yang abrasi ya tuh, hampir makan jalan, belum ditembok semua. Dan di sini tuh beneran ombaknya tinggi besar, takut juga sih lihatnya. Kayaknya pantainya tuh panjang, kayak saya pernah ke Aceh Maren kayak gini juga suasananya ya. Jadi kalau pinggir pantai itu lebih kurang kayak gini aja lah suasananya. Oke lanjut, ini kita udah sampai di Simpang Panarik.
Masih lanjut jalan dan ini tuh lumayan agak jauh dari laut. Tapi nanti balik lagi kita ke pinggir pantai. Dan mulai jaga-jaga BBM jangan sampai setengah. Kalau ada SPBU kita ikut antri, syukur-syukur dapat. Kadang ada juga sampai udah melewati setengah ya. Dan ini kita udah capek, lanjut mau istirahat dulu di masjid. Biar besok kita lanjut lagi perjalanan habis sholat subuh ya. Oke deh, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa nonton sambungannya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye-bye.